Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Maha Baik di surga, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini kami akan memberikan persembahan. Sekiranya persembahan kami bisa Kau berkati menjadi persembahan yang harum dan bisa berguna bagi gereja kami. Kami berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Pada yang bertugas dan persilakan kita akan baca pujian Allah itu Sungguh baik bagiku, ditunjuk
Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Segala kuasa roh jahat yang mau mencuri dan merampas firman-Mu dari kami semua, kami bersatu hati, kami katakan hancurkan kuasanya, kami usir keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang membungkus kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tiba saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Judul khotbah saya pada malam hari ini yaitu menjadi pemuda yang tangguh di dalam Tuhan, ya. Kenapa saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini? Saya berdoa sebelum menyampaikan firman Tuhan, apa yang harus saya sampaikan buat pemuda. Kemudian saya baca-baca Alkitab, firman ini menjadi kekuatan dalam hidup saya, dan saya rindu firman Tuhan ini juga menjadi kekuatan bagi anak-anak muda di sini, ya. Mengapa kita harus menjadi pemuda yang tangguh di dalam Tuhan? Karena kita lihat dunia saat ini, ya, tawaran-tawaran dunia untuk menjauhkan kita dari Tuhan itu sangat banyak, ya. Terutama dari HP, kemudian pergaulan kita juga. Nah, itu bisa merusakkan kebiasaan baik kita yang sudah seyogyanya kita semua rata-rata di sini dari kecil, dari lahir bahkan sudah Kristen. Jadi saya ingin mengajak kita belajar, yaitu tentang firman Tuhan untuk menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin buat firman Tuhan. Judul khotbah tadi itu menjadi pemuda yang tangguh di dalam Tuhan. Apa arti tangguh? Tangguh itu artinya kuat. Tangguh itu juga berarti apapun yang menjadi persoalan kita itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan, ya. Jadi itu artinya tangguh. Nah, di sini firman Tuhan berkata, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, kita sampai situ dulu. Sebagai pemuda-pemudi Kristen, pengikut Kristus, kita semua di dalam menghadapi menjalani kehidupan kita, kita harus berdiri teguh, jangan goyah apapun yang terjadi, ya. Berdiri teguh, jangan goyah itu artinya tetap kokoh dalam iman dan dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya meskipun ada godaan-godaan yang membuat kita jauh dari Tuhan, kita tetap mau dekat sama Tuhan. Misalnya, ya, contoh anak-anak muda kan kadang-kadang kita itu lihat ini jamnya sudah mau ibadah, tapi kok kayaknya kita sibuk main HP. Terus kita sibuk main HP, terus kayaknya game yang kita mainkan ini asik. Kalau ditinggal kita pasti kalah. Kan biasanya gitu kan kalau hubungannya dengan main game. Akhirnya nawar-nawar, tunggu 5 menit lagi. Sudah lewat 5 menit, sudah setengah jam terlambat, baru kabur ke gereja, ya. Nah, kalau kita kokoh kuat apapun godaan kita sebelum ibadah, sebelum kita ikut persekutuan doa mungkin, ibadah mungkin, atau sebelum kita pelayanan, kita tidak goyah. Kadang-kadang kan mungkin sering, ya, kita mengalami
Misalnya hari Minggu kita mau ibadah, tiba-tiba kita sakit, aduh kita ini harus bagaimana? Kalau sakit, udahlah gak kuat ke gereja, gak usah ke gereja. Kadang kita bisa berpikir begitu, karena kan ke gereja jalan kaki, adanya naik motor, nanti kalau saya jatuh di motor, bagaimana? Nah, gara-gara sakit lalu kita gak jadi ke gereja. Tetapi saya ingin saksikan, dulu saya punya murid sekolah minggu. Dia sakit demam, mamahnya sampai bilang, sudah dek, jangan ke gereja, gak usah sekolah minggu aja. Enggak mah, aku harus ke gereja. Dia bilang, soalnya kalau aku ke gereja, aku pasti sembuh. Nah, anak ini masih kecil, mungkin sekitar kelas 4-5 SD, tapi dia sudah tertanam di hatinya, aku mau ke gereja. Di gereja Tuhan Yesus pasti sanggup tolong aku. Dia bilang gitu kan. Enggak, kamu tuh gak kuat nih, demam tinggi. Enggak mah, aku mau ke gereja, di gereja pasti sembuh. Dan apa yang terjadi ketika dia ke gereja, pulang, dia sembuh. Nah itu firman Tuhan ya. Dan itu murid sekolah minggu tante, pelayanan sekolah minggu itu mulai dari kelas 2 SMP. Jadi itu berlanjut sampai sekarang puluhan tahun. Jadi sudah sangat banyak murid sekolah minggu. Dan itu ada beberapa murid sekolah minggu yang punya iman seperti itu. Kalau saya sakit, waktunya ibadah, saya ke gereja sembuh. Ada yang berpikir seperti itu, dan itu sesuai iman dia, sembuh. Jadi sakit tidak menghalangi kita untuk pelayanan, untuk ke gereja. Kita tetap teguh. Terus ada masalah di rumah, bertengkar dengan orang tua atau bertengkar dengan saudara, itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Kita tetap punya tekad, aku harus dekat sama Tuhan. Nah kemudian berdiri teguh, jangan goyah itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat dan penderitaan. Kadang-kadang kan di sekarang kita sudah banyak melihat pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang bisa membuat kita goyah dengan Tuhan kita. Kadang-kadang orang mempertanyakan, apa itu Tuhan Yesus? Itu manusia, itu tidak bisa disembah. Kadang ada orang yang berusaha menyesatkan kita. Tetapi kalau kita yakin dan percaya kepada Tuhan sebagai pemuda yang tangguh, kita tetap berdiri pada firman Tuhan, berdiri teguh, jangan goyah. Jadi tidak jauh dari firman Tuhan. Terus kalau kita mengalami penderitaan, biasanya penderitaan ini masalah-masalahnya ya masalah-masalah mental ya, masalah putus pacar, masalah tidak cocok sama orang tua, tidak cocok sama saudara, tidak cocok sama teman. Itu bisa membuat kita malas ke gereja. Apalagi kalau ke gereja itu kita melihat yang melayani itu hidupnya tidak benar. Itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi sebagai anak muda yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak boleh menjauh. Sebagai pemuda yang tangguh, kita harus tetap teguh, tidak boleh goyah, tetap beribadah, tetap mendengarkan firman, tetap menyembah Tuhan. Sekalipun kalau kita ke gereja, kita bisa melihat banyak orang yang tidak benar. Karena memang Tuhan Yesus itu bukan mencari orang yang suci. Kita semua ini sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita itu lahir tidak langsung suci. Kita harus melewati proses yang menjadikan kita dewasa sehingga kita berkenan bagi Tuhan. Nah itu yang pertama ya. Yang di sini dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jadi jangan goyah apapun yang menjadi persoalan kita, jangan goyah. Tetap terus beribadah, tetap terus berdoa, tetap terus memuji menyembah Tuhan ya. Kemudian yang kedua, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pemuda yang tangguh pantang untuk mundur dari hadapan Tuhan. Siapa yang pernah merasakan ketika kecewa, malas pelayanan, malas mendengarkan khotbah, malas melihat orang itu memuji Tuhan, dia orangnya tidak baik. Sering kan kita begitu ya, tante juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pemuda yang tangguh tidak boleh mundur. Pemuda yang tangguh tetap maju terus, meskipun rintangan tantangan ada, tetap lakukan firman Tuhan, tetap melayani ya. Meskipun kadang kita memang bisa melihat bahwa yang menjadi batu sandungan itu memang orang-orang yang melayani, tetapi tetap kita harus melihat Tuhan dan
dan ajarannya. Jadi tetap fokus ya, tetap aktif melayani, tetap bersemangat, tetap konsisten. Jadi itu pemuda Kristen yang tangguh, tidak gampang goyah. Melihat misalnya kakak Agus ngomong kasar, malas ke gereja. Lihat muka kakak Agus misalnya begitu ya, ngomongnya kasar, ngomongnya nggak lemah lembut ya. Kita tidak bisa menilai begitu. Kita harus melihat karakter orang. Ada orang yang memang berbicaranya ceplas-ceplos, ada orang yang berbicaranya keras, tapi bukan berarti tidak baik. Nah, jadi kita harus selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kenapa kita harus giat, tetap goyah, tetap teguh, tidak goyah ya? Karena apa? Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia ya. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, kita tetap berdoa, kita tetap ke gereja, kita tetap ikut dengan pertemuan-pertemuan yang sudah ditetapkan oleh gereja kita, bahwa ini hari ini kita ada diskon, kita harus ikut diskon. Hari ini kita ada latihan, kita harus ikut latihan, kita tetap giat. Tuhan berkata jerih payah kita tidak sia-sia. Nanti Tuhan memberkati kita ya. Terus ini yang pertama tadi ya, menjadi pemuda yang tangguh kita harus kuat, jangan goyah. Yang kedua, tidak menjadikan usia muda sebagai alasan untuk takut dalam pelayanan. Mari sama-sama kita buka Yeremia ya. Yeremia pasal 1. Yeremia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Judul perikop, Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat 6. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat yang ke-7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Nah, kadang-kadang ketika kita dikasih tanggung jawab untuk melayani, kita bisa mengambil alasan untuk menolak ya. Kadang-kadang kita berpikir begini, aku belum rohani. Kadang-kadang kita juga berpikir, aku tidak bisa melayani karena aku masih terlalu muda. Nanti orang lihat, anak kecil sudah pelayanan, ngomong apa, nggak bisa didengarkan. Kadang-kadang kita berpikir takut. Nah, hal yang seperti ini juga dialami oleh Yeremia. Yeremia ketika dia dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan, dia berkata kepada Allah, aku tidak pandai berbicara Tuhan, aku masih sangat muda, nggak bisa aku pelayanan. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan menegur Yeremia, dan itu berlaku sama buat kita semua di sini. Kita semua di sini ketika kita mengenal Kristus, itu ada tujuannya, ada maksudnya. Kita semua mau dijadikan Tuhan hamba-hambanya untuk melayani, bukan hanya duduk di kursi menonton menjadi pelayan, bukan. Kita semua harus melayani, dan ketika kita dikasih tugas, kita tidak boleh menolak. Di sini dikatakan firman Tuhan, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus haruslah engkau pergi. Nah, jadi kalau kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, jangan ragu-ragu. Ayo melayani. Ayo, kita pasti bisa. Kalau Tuhan sudah kasih kepercayaan, kita pasti bisa. Tuhan pasti bertanggung jawab dan Dia berikan kemampuan kepada kita. Jadi ini firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh mempergunakan alasan takut, usia kita masih muda, tidak. Kalau Tuhan sudah tunjuk untuk pelayanan, ayo maju melayani Tuhan. Jangan mundur, karena kalau kita mundur, itu kita bukan pemuda yang tangguh, tetapi kita pemuda yang lemah, tidak kuat dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, pemuda yang tangguh di dalam Tuhan itu apa? Berani berkata tidak kepada dosa, berani berkata tidak kepada pergaulan dunia. Mari saya ajak kita semua membaca di dalam 1 Yohanes pasal 2. Kita buka bersama
dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Yohanes pasal 2 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, jadi teman-teman semua, ya anak-anak muda semua, apa yang berhubungan dengan dunia itu bukan milik kita. Itu bukan tidak boleh kita bergaul. Bukan berarti kita bergaul itu lalu kalau ke sekolahan kita ini kan berbagai macam agama, berbagai macam kepercayaan, kemudian berbagai macam suku bangsa. Mungkin nanti kalau dengan firman Tuhan yang dikatakan tanda titik, boleh saya bergaul dengan orang di luar Tuhan. Bukan itu maksud saya. Kita bergaul, tetapi kita jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, ya. Karena kan kita tahu pergaulan dengan dunia itu seperti apa. Kebanyakan mereka suka pesta pora. Saya juga kaget lihat di TikTok, lihat di Facebook itu sekarang itu banyak sekali orang yang bergaul, berpacaran sesama jenis. Itu sangat mengagetkan. Terus penyakit HIV sangat berkembang banyak di Pangkalan Bun. Sekitar 314 rumah sakit kehilangan pasiennya, berhenti berobat. Itu kan berbahaya. Kalau kita saling bergaul, nanti kita salah satu pembawa virus HIV loh. Jadi hati-hati ya dengan pergaulan yang ada sekarang. Firman Tuhan berkata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa. Jadi perlu diingat ya, pergaulan dengan dunia kita boleh berteman, tetapi jangan sampai terseret ke dalam pergaulan itu. Apalagi melalui pergaulan itu membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi kita harus berani berkata, tidak, ini waktunya aku berdoa. Aku harus berdoa. Misalnya itu teman ngajak kita, ayo kita kesini. Enggak, ini waktuku ibadah. Aku harus ibadah. Nah, kita harus pemuda yang tangguh itu berani berkata tidak kepada pergaulan dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita buka 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya. Ini firman Tuhan di dalam 2 Timotius ayat yang ke-22, pasal ke-22 dikatakan, jauhi nafsu orang muda. Ya, mungkin saya tidak perlu menjelaskan ya, nafsu orang muda itu seperti apa, kita semua tahu. Nafsu orang muda itu mau bebas ya, tidak mau kadang-kadang mendengar firman berdoa keras ya. Nah, kita harus menjauhi itu, kita harus belajar untuk menguasai diri menurut firman Tuhan. Karena kalau kita mengikuti nafsu orang muda itu akan menjatuhkan kita semua. Kita harus hati-hati. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan dan kesetiaan ya. Kita bersikap adil, kemudian kita setia sama Tuhan kita, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi yang Tuhan mau ketika kita mengikut Kristus sebagai pemuda, ayo ke gereja, ikuti setiap apa yang menjadi kegiatan di gereja. Karena biar bagaimanapun apa yang dilakukan di gereja itu pasti positif. Enggak ada gereja yang mengajarkan ayo minum-minum, ayo merokok, ayo bertengkar. Enggak ada di gereja. Di gereja itu mengajarkan firman Tuhan, berdoa. Nah, kalau kita ada yang salah dari kita, salah satu dari kita sedang diproses, sedang dibentuk, dan itu pasti Tuhan tegur. Ya, jadi jangan menjauh dari Tuhan. Berani berkata tidak kepada hal yang berbau-bau dosa. Jadi jangan tawar-menawar ya. Dulunya merokok, balik lagi merokok. Jangan. Anak Tuhan tidak seperti itu.
Dulunya kita tidak suka ke gereja, sekarang suka ke gereja, tapi tetap dengan motivasi yang sini katakan motivasi yang murni, hati yang murni. Jadi kita ke gereja itu tidak punya maksud lain. Pokoknya kita mau menyembah Tuhan aja. Ya. Kemudian kita buka lagi di dalam 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, ini berbicara tentang pergaulan anak muda. Jadi anak-anak muda hati-hati dalam bergaul ya. Apalagi kalau kita sudah SMP, SMA, bahkan tamat SMA, biasanya ada saja orang-orang yang mendekati kita dengan tujuan, saya gamblang saja, menjadikan kita sebagai pacar ya. Jadi hati-hati teman-teman di sini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diartikan sebagai anak-anak terang. Tetapi orang yang tidak mengenal firman Tuhan itu anak-anak gelap. Jadi firman Tuhan berkata bahwa di sini dikatakan bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Jadi kalau suatu saat ada orang yang di luar Tuhan menyatakan rasa suka kepada kita, di sini firman Tuhan sudah jelas katakan jangan. Karena kita tidak akan bisa bersatu dengan gelap, dengan orang yang di luar Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh bersatu dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita suatu saat mencari jodoh, yang perempuan mencari suami, yang laki-laki mencari istri, jangan dengan orang yang tidak sama dengan kita. Kita harus mencari orang yang sama-sama terang. Kenapa zaman Nabi Nuh itu dihukum? Ya dengan air bah. Karena pada waktu itu orang-orang di zaman Nabi Nuh itu mereka disebut dengan anak-anak Tuhan. Mereka bergaul dengan penduduk yang ada di situ. Akhirnya Tuhan marah. Karena biar bagaimanapun pergaulan di luar Tuhan itu merusak kita, membuat kita menjauh dari Tuhan, sehingga Tuhan murka lalu mendatangkan air bah. Itu yang pertama. Yang kedua Salomo. Salomo itu orang yang dipakai luar biasa. Raja Salomo ya, semua tahu tentang cerita Raja Salomo. Dia dipakai Tuhan, berhikmat, punya marifat. Dia mengambil keputusan adil seadil-adilnya. Kemudian dia sangat kaya raya. Tapi berapa istrinya? Ada yang tahu berapa istri Salomo? Ada yang sah, ada yang tidak sah. Totalnya 1000 ya. Bagus ya, totalnya 1000. Dan di antara 1000 istri-istri yang sah dan tidak sah itu banyak yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang membawa dia kepada kesesatan. Akhir hidupnya dia mati dalam dosa, dalam penyembahan kepada berhala. Jadi anak-anak muda, tolong ya, saya sebagai orang tua, kalau kalian mencari pasangan hidup atau pacar, jangan dengan orang-orang yang tidak seiman. Karena itu akan membuat kita itu akan menghadapi masalah lah. Karena apa? Saya bersaksi ya, saya punya seorang teman ya, teman sekolah. Saya tidak ceritakan namanya. Pada waktu itu dia punya pacar dan menikah. Pacarnya ini berbeda agama sama dia. Nah, tapi pacarnya ini mau ngikut dia Kristen ya. Akhirnya mereka menikah, masuk Kristen. Nah, setelah masuk Kristen dia punya anak 2, laki-laki semua. Berjalannya waktu anaknya sudah mulai besar, kemudian TK, dididiklah di sekolah Kristen anak-anaknya ini. Tiba-tiba setelah tamat TK, salah satunya tamat TK, kemudian suaminya ini tiba-tiba pulang kampung. Nah, ibunya menangis karena tahu dia masuk Kristen. Kenapa kamu murtad, nak? Ibunya berkata begitu sampai menangis. Kalau kamu murtad, ibu akan menanggung dosa kamu. Kamu gak kasihan sama ibu.
Nah berpikirlah suaminya ini, suami teman saya ini berpikir, oh iya kasihan mama saya. Jadi akhirnya tanpa berunding dengan istrinya, tanpa permisi dengan istrinya, dia balik ke agama yang sebelumnya. Nah terus tiba-tiba secara sepihak dia memasukkan anaknya yang pertama itu ke sekolah agamanya yang dulu. Jadi anaknya ini, istrinya tidak tahu. Nah anaknya ini menangis, mama, aku dimasukkan papa ke sekolah itu, ma. Aku nggak tahu sekolah itu mengajarkan aku pengajaran agama yang lain. Aku tidak mau, ma. Aku mau ke gereja. Aku mau berdoa seperti mama. Dia bilang gitu, anaknya nangis. Jadi teman saya ini akhirnya marah. Dia bilang sama suaminya, kamu jangan paksa anakmu untuk mengikuti ajaranmu. Kalau kamu mau balik silahkan, ke agamamu yang dulu silahkan, kata teman saya. Tapi jangan paksa anakmu untuk ikut kamu. Karena apa? Karena mereka dari lahir sampai sebesar ini mereka Kristen, mereka pengikut Kristus. Jangan kamu ubah, kata teman saya bilang gitu kan. Jadi akhirnya dia ke sekolah, tempat anaknya sekolah itu dikeluarkan dari sekolah itu. Jadi disekolahkan ke sekolahan yang biasa. Nah inilah kendala-kendala yang bisa terjadi. Mungkin ketika kita berpacaran dengan orang yang berbeda kepercayaan dengan kita, itu bisa jadi mungkin saat ini dia berkata, aku ikut kamu. Tapi apakah dia itu bisa menjamin sampai tua nanti kita sama-sama satu kepercayaan? Tidak. Di tengah jalan bisa saja dia berubah setia dari kita. Dan makanya firman Tuhan berkata di sini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sampai kapanpun Tuhan akan berkata kalau kita berpacaran dengan orang di luar Tuhan bukan pasangan yang seimbang. Itu yang pertama. Kemudian persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Kita beda pengajaran, beda surga, ya. Mungkin kalau kita teliti nih agama-agama di Indonesia pasti beda surganya seperti apa, ya beda. Tapi katanya sama satu surga, tapi beda. Nah, kebenaran dan kedurhakaan itu tidak ada persamaannya, itu berbeda. Kemudian bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak bisa. Kalau ada terang tidak ada kegelapan, ya kan? Kalau ada gelap tidak ada terang. Jadi itu tidak akan bisa bersatu. Jadi ya teman-teman semua, mari mulai sekarang kita jadi pemuda yang tangguh, berani berkata tidak untuk dosa, berani berkata tidak untuk pergaulan-pergaulan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadikan kekuatan bagi kita semua. Mari mulai sekarang pemuda Bukit Sion menjadi pemuda yang rohani, yang tangguh di dalam Tuhan, yang kemana-mana kalau orang melihat, oh mereka pemuda yang baik, mereka membawa terang. Ya, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Kakak Agus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami dan ibadah kami pada hari ini. Engkau sudah memimpin ibadah kami dan awal dan akhir. Kami percaya semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati Tante Titin yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Kiranya semua ini boleh mendatangkan satu sukacita bagi kami, karena kami anak-anak-Mu, anak-anak terang-Mu yang hidup di dalam Engkau. Dan tanamkan semua itu dalam hati kami sehingga kami boleh kuat dan kami boleh berbuah di dalam Engkau. Memberkati Tante Titin dalam usaha dan pekerjaannya dan dalam pelayanannya. Kau buat berhasil dan beruntung. Seluruh sidang kumul yang lain pada malam hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang senantiasa memberkati pelayanan mereka. Kau yang tambah-tambahkan karunia talenta atas setiap mereka, sehingga mereka senantiasa boleh memberkati banyak orang melalui pelayanan mereka. Seluruh sidang pemuda remaja yang hadir pada malam hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, Kau yang memberkati setiap kami, Kau yang ada dalam setiap sisi kehidupan kami, agar kami merasakan kasih karunia melimpah dalam kehidupan kami. Kau senantiasa memberkati kami dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan terlebih dalam pelayanan kami. Kau tambahkan karunia talenta atas setiap kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan
dalam setiap apa yang kami lakukan dan dalam setiap pelayanan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Engkau akan melindungi, menjaga kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Kumpulkan kami Tuhan pada ibadah-ibadah yang lain bersama teman-teman, saudara-saudara seiman kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu dan sama-sama belajar akan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Untuk jadwal bisa dilihat di dalam grup. Kemudian bagi yang tidak bisa melayani pada ibadah-ibadah datang bisa menghubungi saya dan menghubungi Kakak Ria. Kemudian yang nabung bisa kepada Kakak Nadia setelah ibadah ini.